Sekarang bagaimana dengan alergi pada anak? Anak-anak kita sendiri mungkin banyak yang menderita alergi, bahkan sejak dia bayi. Bahkan dengan pembatasan diet maksimum pun mereka tetap menunjukkan gejala alergi. Mengapa ini bisa terjadi, sahabat? Bila ini terjadi sejak dia lahir, maka tolong perhatikan bagaimana kondisi psikologis ibu saat mengandung anak ini. Saat masih dalam kandungan, bayi mungkin berada dalam situasi stres jika keberadaan dirinya tidak direncanakan, tidak diinginkan, atau ibu berada dalam keadaan tegang saraf yang terus-menerus karena adanya emosi-emosi yang ditekan oleh ibu ini. Bisa berupa kemarahan, ketakutan, kejengkelan, sedih, dan kawan-kawannya. Agar anak dapat disembuhkan, maka yang pertama orang tua harus menyadari bahwa kesalahan merekalah yang menyebabkan penyakit atau alergi pada anak ini. Dan kemudian memulai langkah-langkah perbaikan untuk menetralisir emosi yang sudah terlanjur tertanam di pikiran bawah sadar anak ini sejak dia bayi dalam kandungan. Bila alerginya baru muncul di diri anak dalam masa perkembangan dia selanjutnya, maka yang perlu dilakukan orang tua yang pertama adalah mencermati emosi-emosi apa yang sering melingkupi anak ini terkait kondisi rumah mungkin, terkait emosinya terhadap orang tuanya, sekolahnya, gurunya, saudara-saudaranya, teman bermainnya, yang seringkali muncul dan berulang pada diri anak ini. Kita tahu bahwa alergi muncul karena adanya akumulasi emosi di hati anak. Bisa berupa kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Jika seorang anak kekurangan cinta, maka cakra jantungnya akan menderita kekurangan energi juga. Kita tahu bahwa jantung sebagai alat vital tubuh selanjutnya akan mempengaruhi ritme peredaran darah di dalam tubuh. Tidak hanya alergi sebenarnya, sahabat. Keadaan kesehatan anak secara umum itu secara langsung tergantung pada jenis hubungan apa yang berkembang dalam keluarga. Jika orang tua terus-menerus memancarkan kemarahan dan kebencian untuk segala sesuatu yang tampaknya salah bagi mereka, sedikit demi sedikit cinta pada anak-anak akan memudar. Anak-anak mengamati perilaku orang tuanya. Bila mereka merasakan kehancuran atau konflik di dalam keluarga, lalu merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka akan berujung pada penyumbatan hatinya. Tidak hanya berteriak loh sebagai tanda dari suasana yang buruk dalam keluarga, penuh pertengkaran dan konflik orang tua. Sensitivitas yang berlebihan dari orang tua terhadap perilaku anak, nada perintah yang terus-menerus, penegakan ketertiban yang terlalu ketat dan kaku dari orang tua, dan sebagainya. Kalau dari sisi anak, bisa dilihat dari gerak-geriknya yang kaku, terkendali karena takut salah atau takut dimarah orang tua, ucapan yang gugup, suara yang kecil, keringat yang berlebihan di tangan misalkan, atau di punggung atau di dahi, atau yang disebut dengan hiperdosis. Semua ini adalah indikasi adanya kualitas buruk dalam hubungan dalam keluarga. Dan ini yang berpengaruh sekali terhadap kualitas kesehatan anak itu. Anak yang merasa tidak dicintai atau berada dalam ketakutan yang terus-menerus, merasa tidak aman, inilah yang memicu kuat munculnya penyakit termasuk alergi ini. Pesan saya, sahabat, anak ini adalah tamu agung semesta yang dihadirkan di hadapan kita untuk tujuan agung dari Dia, dititipkan pada kita, tapi bukan milik kita. Menghormati anak kita sama dengan menghormati titipan agung dari Dia. Cinta yang terbaik untuk seorang anak adalah membebaskan dia menjadi dirinya sendiri, versi Allah, bukan versi kita. Alih-alih menjadikan dia sebagai pantulan atau refleksi keinginan-keinginan, harapan-harapan kita pribadi, bahkan mungkin menjadikan dia sebagai refleksi diri kita sendiri. Tulisan ini pun menjadi pengingat bagi diri kami pribadi, orang tua dari 8 anak.
Maafkan kami ya nak, bila kami belum sempurna menjadi orang tuamu. Tegur kami bila kami belum benar menjadi orang tuamu. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.